Ya Imam Rusli ya sanadi Allah Allah anta babullah mu'tamadi fa bidunya ya wal akhirati Allah Allah ya Rasulullah Imam Rusli ya sanadi Allah Allah anta babullah mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati Allah Allah ya Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan ini, judul ceramah yang saya bawakan manajemen kepemimpinan Islam. Islam melalui Al-Quran dan hadis telah memiliki konsep tentang kepemimpinan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang diberi tugas untuk menyampaikan ajaran Islam. Selain itu, beliau adalah pemimpin negara. Telah banyak dalam kitab hadis contoh manajemen dalam kepemimpinan Islam yang dapat menyelesaikan persoalan baik secara individual personal maupun sosial kemasyarakatan, yang tentunya dengan melalui jalan musyawarah untuk kemaslahatan umat, bangsa dan negara. Kepemimpinan memiliki arti ra'in, imam, khalifah dan amir. Inilah kata dalam kepemimpinan Islam, 4 kata dalam kepemimpinan Islam ini. Di dalam Al-Quran dijumpai dalam surah Al-Baqarah ayat 30.
Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seseorang khalifah di muka bumi ini. Lalu mereka berkata, mengapa engkau menjadikan khalifah seseorang di muka bumi ini padahal mereka senantiasa berbuat kerusakan dan penumpahan darah. Padahal kami ini senantiasa bertasbih, memuja dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Selanjutnya, di dalam hadis Umar dari sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabnya. Wa imamin ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Penguasa adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya. Ar-rajulu ra'in fi amalihi wa mas'ulun an i'ratihi. Laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga dan diminta pertanggungjawabnya atas kepemimpinannya. Al-mar'atu ra'yatu fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Istri adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan akan bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban kepemimpinannya. Wal hadimu ra'in mali fi sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Pelayan adalah pemimpin dalam mengatur harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawabnya atas kepemimpinannya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian adalah semua akan diminta pemimpin dan semua akan diminta pertanggungjawabnya. Itulah tadi hadis yang saya sampaikan dan menggambarkan manajemen dalam pengelolaan kepemimpinan Islam. Pemirsa yang terhormat, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin harus adil. Adil dalam arti meletakkan sesuatu yang secara proporsional. Adil lawannya zalim. Jadi pemimpin adalah harus proporsional dalam segala hal, dan Allah akan menjanjikan bahwa seorang pemimpin yang adil termasuk 7 golongan yang akan mendapat naungan di hari akhirat nantinya, yaitu adalah pemimpin yang adil dan taat. Berikutnya, kita sebagai warga wajib taat kepada pemimpin. Sebagaimana dalam Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan taatlah kepada pemerintah. Ulil amri, taat kepada pemerintah. Berikutnya, larangan mencela kepada pemimpin. Menghina, apatah lagi dengan menghujat, mencaci maki dan sebagainya. Jadi sangat keras, dan hadisnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang memuliakan pemimpinnya dan dia taat, maka Allah akan memuliakan di hari akhirat nantinya. Dan barang siapa yang menghina kepada pemimpinnya
dan pemimpin tersebut adalah taat, maka Allah akan menghinakan di hari akhirat. Jadi betapa keras juga dengan hadis ini manakala kita akan tidak taat atau kita menghina atau menghujat kepada pemimpin. Siapapun pemimpin, kita harus taat. Suka atau tidak suka, kita harus dengar sepanjang itu adalah bukan kemaksiatan. Berikutnya, larangan meminta jabatan dan memberi jabatan kepada yang memintanya. Jadi tidak boleh kita meminta jabatan. Pernah suatu ketika dua bersaudara sepupu datang kepada Rasulullah meminta jabatan kepada Rasulullah sebagaimana jabatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjawab, "Saya akan tidak memberikan kau jabatan karena jabatan itu adalah amanah, harus dipertanggungjawabkan dan sekecil apapun." Dan orang yang ambisi, orang seperti itu termasuk dalam ambisi jabatan. Jadi itu dilarang keras untuk meminta jabatan. Kalau diberikan jabatan, maka terima, kita akan insya Allah akan menjalankan amanah itu. Tetapi jangan sama sekali memintanya karena Allah akan memberikan warning. Rasulullah akan memberikan warning bahwa kita tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk meminta suatu jabatan. Begitu juga pemimpin itu memberikan jabatan kepada orang yang meminta, itu pun juga salah. Berikutnya, boleh mengkritik pemimpin. Sepanjang pemimpin itu adalah bisa dikritik yang sifatnya konstruktif ada sifatnya yang membangun. Jadi tetapi ada etikanya. Manakala pemimpin itu adalah dia melakukan sesuatu dengan cara dengan ada etika tertentu atau menasihatinya atau menyampaikannya. Mungkin seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu sampaikanlah di tempat yang sembunyi, bukan terang-terangan kepada halayak ramai, tetapi kita akan senantiasa menyampaikan dengan cara yang baik, komunikasi yang sopan santun. Dan yang paling dibenci juga Allah ketika kita akan menghina pemimpin dengan cara provokasi, mengkritik dengan cara provokatif, ataukah dengan cara demonstrasi, apatah lagi dengan kekerasan. Ini hadis sangat keras dalam hal itu. Demikian, minallahi musta'an wa ilaihi tiklan, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang lengkap, dapat meningkatkan kualitas mahasiswa yang profesional, berwawasan luas, dan mempunyai kemampuan dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu dan menjadi keluarga besar Fakultas Syariah dan Dakwah. Info selengkapnya kunjungi klik www.iainsorong.ac.id.